أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku, anak-anak yang tercinta, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah di dalam segala gerak dan langkah kita. Kemudian kita iringi ketakwaan kita dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan mengikuti sunnah-sunnahnya untuk memperoleh syafaat baik dalam kehidupan di dunia saat ini maupun sampai kehidupan akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, Jumat siang ini khatib memberi judul khutbah Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dalam meningkatkan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam satu hadis yang berbunyi, "Alaikum bil Quran, fattakhizuhu imaman wa qa'ida, fa innahu kalamun rabbul alamin." Kewajibanmu terhadap Quran itu adalah jadikan Quran itu sebagai imam, ikutan, panutan, dan sebagai benteng. Karena sungguhnya Al-Quran itu merupakan kalamullah. Bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap Quran? Jawabannya pasti adalah dengan belajar. Maka bulan Sya'ban, puncaknya nanti di bulan Ramadan, adalah masa kita membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran itu untuk kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20 Allah menjelaskan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah mana yang mudah dari Al-Quran itu. Artinya mana yang mudah kita baca untuk kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Kenapa mesti Quran? Karena dengan membaca Quran, Quran itu akan memberikan syafaatnya nanti kepada orang-orang yang membacanya. Itu kata Rasulullah.
orang-orang yang membaca Quran, maka pertama dia menjadi sehat. Kenapa sehat? Karena Quran diturunkan menjadi obat bagi orang-orang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Maka kalau kita mau sehat, terutama sehat hati kita, bacalah Quran. Karena Quran akan menenteramkan jiwa kita. Orang-orang yang membaca Quran termasuk berzikir kepada Allah. Maka orang yang berzikir akan tentram jiwanya. Yang kedua, yang mau kita amalkan dalam kehidupan ini, orang yang membaca Quran itu dia menjadi cerdas. Jadi bukan belajar dengan membaca yang lain saja menjadi cerdas, justru pedoman utama supaya cerdas itu adalah dengan membaca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan kepada manusia tentang hal-hal yang diperlukan. Apa yang diperlukan itu? Membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka orang yang membaca Quran, dia dapat melihat jelas mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang batil, dan mana yang salah. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang membaca Quran sekarang kadang-kadang hanya tahapan bacaan, sehingga kurang diresapi ke dalam hati ini. Ya, terutama saat ini aja kita bisa lihat nih, anak-anak YPSA masih aja yang bermain di waktu khatib naik di mimbar. Rasulullah mengatakan, kalau khatib sudah naik ke mimbar, maka ada yang di sebelah kita berkata-kata, kemudian yang di sebelahnya mengatakan hush, diam. Justru dua-duanya menjadi tidak sah sholat Jumatnya, rusak pahalanya. Karena khutbah Jumat merupakan rukun dari sholat Jumat itu. Khutbah itu adalah informasi minggu ini untuk kita terima supaya bisa kita amalkan dalam rangka menjadikan diri kita menjadi orang yang takwa. Karena pesan Jumat adalah pesan takwa, pesan untuk disiplin. Takwa itu adalah mendisiplinkan diri dengan ajaran Allah. Istilah singkatnya, takwa itu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Maka orang yang ingin jadi takwa, dia ingin berdisiplin dalam hidup ini. Ya, maka fungsi Quran bagi orang-orang yang baca Quran itu, hidupnya akan terbimbing. Kenapa terbimbing? Karena Quran merupakan hudan linas, pedoman hidup dan kehidupan, bimbingan hidup dan kehidupan bagi manusia. Maka orang yang membaca Quran, dia akan terbimbing dalam hidupnya, karena dia akan melaksanakan yang hak, melaksanakan yang benar. Dia akan meninggalkan hal-hal yang salah dan yang negatif. Yang terakhir, orang-orang yang baca Quran itu, maka dia akan teratur dalam hidup ini. Kalau ada orang yang masih kasak kusuk di dalam sholat,
ada yang masih kasak kusuk di sana sini, saling guit di waktu khutbah Jumat, berarti belum teratur. Kenapa? Karena Quran berfungsi sebagai hukum bagi manusia. Hukum merupakan peraturan dan aturan. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, dia akan teratur dalam hidupnya ini. Kenapa? Karena dia akan mengikuti aturan itu dengan baik. Orang yang mengikuti aturan dan peraturan itu dengan baik, inilah orang-orang yang disiplin. Orang yang disiplin itulah bagian dari orang-orang yang takwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa kita pedomani dan kita pahami untuk kita mencintai Al-Quran itu dalam hidup ini, supaya senantiasa kita baca, supaya fungsi Quran itu hidup di dalam hati kita. Barakallah li walakum walisairil muslimina wal muslimat wa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat